waktu yang tepat supaya tubuh kita sehat. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami masih ada di dunia ini untuk kami mempermuliakan nama Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada, siapapun yang menonton tayangan ini, semua kami diberkati Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian penyembahan, bahkan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. 1 tahun sudah berlalu, itu tandanya Tuhan menyertai kita semua dengan begitu luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Takkan ku daki-daki gunung yang tinggi.
Teda menyambut kalian, setiap kalian yang menonton tayangan ini plus mereka yang baru pertama kali juga melihat tayangan ini. Selamat datang. Ya, kita masih belum beribadah di gereja karena situasi, tetapi jangan khawatir. Berkatnya tetap kita terima dengan sama ya. Dan hari ini masih dalam suasana Natal, masih suasana yang menyenangkan. Di tahun baru ini kalian kan liburan, tetap hati-hati ya, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan mikir, wah sekarang udah bebas. Seenak enggak, tetap kalian tetap rajin cuci tangan. Dan kalau lagi banyak orang pakai masker. Nih maskernya Teda, aduh mana tadi maskernya? Nih Teda lepas supaya bisa ngomong dengan bebas sama kalian. Oke, nah jangan lupa dipakai gitu ya di tempat yang keramaian, makan yang sehat. Oke, selain itu setiap hari jangan pernah lupa untuk membaca Alkitab. Sekarang keluarkan your Bible, walaupun di rumah berdiri, keluarkan Alkitabnya. Mari kita teriak dengan sama-sama. In 1, 2, 3, I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Matius yang 2, ayat yang ke-6. Tidak baca ya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bethlehem adalah tanah kelahiran Yesus. Dulu Bethlehem itu kota kecil, gak ada yang ngenalin. Tetapi Alkitab menuliskan Bethlehem akan menjadi bukan lagi yang terkecil karena Yesus lahir di sana. Yesus akan membuat setiap kita menjadi tidak lagi yang terkecil tetapi akan menjadi seorang yang berharga. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Di kota apapun kamu berada, kotamu adalah kota yang berharga. Kamu ditempatkan di situ untuk dikasihi Tuhan. Amin. Nah, sekarang mari kita memberi. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini? Saya, gitu ya. Oke, saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, ketika kita mau memberi persembahan, ada pernah merasakan enggak kalian khawatir gitu? Apa sih itu khawatir? Khawatir itu timbul perasaan kayak gini. Jangan-jangan kayak gitu ya. Jadi jangan-jangan waktu nanti uang sudah tak kasihkan persembahan, aku mau beli sesuatu nggak bisa. Seperti itu, pernah? Nah, ketika kita mau memberikan persembahan buat Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Di dalam firman Tuhan dikatakan, Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, gak perlu kita khawatir. Karena apa? Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. So, kita memberikan persembahan buat Tuhan dengan apa? Dengan kerelaan hati, dengan ucapan syukur. Karena di dalam ayat sebelumnya dikatakan, ayat 6 ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah itu di dalam permohonan, doa kepada Tuhan dan ucapan syukur. Ya, jadi apalagi saat ini ya, kita memberi persembahan buat Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan dengan kerelaan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Dan gak perlu khawatir, Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Yuk kita berdoa sebelum kita melakukan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau belajar, kami mau memberi buat Engkau dengan kesungguhan hati kami, dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memberi
dengan sukacita, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi buat Tuhan, dan kalian bisa memberi persembahannya dengan cara seperti ini ya. So, kita mau melanjutkan ibadah, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Kita bersyukur atas penyertaan-Nya selama setahun ini buat kita semua. Yuk kita mau sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau sama-sama mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Dengan sungguh-sungguh katakan terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau beri. Amin. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Setiap hari ini Setiap hari ini Tuhan hadapan. Tuhan adakan syukur bagiku. Setiap hari ini, setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk setiap kami anak-anak-Mu yang ada beribadah kepadamu. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di tahun yang baru Tuhan. Memiliki hati yang baru, memiliki berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari berbicaralah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buka hati kami, buka telinga kami untuk mendengarkan firman. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin.
Wah, senang sekali Om Andreas hari ini bisa menjumpai kalian di ibadah online minggu ini. Nah, ini kan masih suasana Natal dan Tahun Baru ya. Om Andreas ucapin selamat Natal dan Tahun Baru. Kemana kalian minggu ini perginya? Hah? Wah, ada yang jalan-jalan ya, seneng ya, happy ya. Oke, nah anak-anak, kita mau melanjutkan cerita minggu lalu. Nah, kalian lihat gak minggu lalu? Kalian mendengar kabar sukacita yang disampaikan oleh Allah? Yang pertama kali disampaikan kepada siapa? Betul, kalian luar biasa. Kalian mendengarkan berarti dan melihat. Ya, gembala. Nah, selanjutnya kabar sukacita ini juga tidak juga untuk gembala saja, melainkan juga sebentar. Ya, hari ini kita mau belajar tentang kisah orang Majus. Kalian tahu nggak anak-anak? Orang Majus ini adalah orang yang sangat pintar. Dia adalah orang yang sangat bijak. Ya, bahkan dia bisa melihat, meramal tentang bintang. Saat itu berita kesukaan tentang keselamatan itu diceritakan juga melalui bintang. Mereka melihat satu kelompok orang Majus ini, mereka melihat ada satu bintang yang begitu terang sekali. Dan mereka bercakap-cakap, mereka memikirkan dan melihat, meramalkan. Mereka katakan bahwa, wow, bintang itu indah sekali, cahayanya terang banget. Dan bintang itu menandakan bahwa ada satu raja yang besar yang akan lahir ke dunia ini. Yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, anak-anak, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, tapi walaupun mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang besar, tapi dia mau datang. Dia melihat bintang yang bercahaya terang itu, dia tahu bahwa itu adalah satu raja besar yang akan lahir. Dia akan datang, dia mencari, mengikuti di mana bintang itu akan berada. Nah, akhirnya orang-orang Majus ini sekelompok mereka pergi. Membawa persembahan, mereka mau datang dengan menyusuri bintang untuk menyembah sang raja kecil ini anak-anak. Nah, anak-anak sampailah mereka di satu kota yang bernama kota Bethlehem. Di situ ya ada satu raja. Kalian tahu siapa raja itu? Betul, kalian luar biasa. Raja Herodes. Nah, saat itu mereka ketemu dengan Raja Herodes. Mereka bertanya, Rajaku, akan ada satu raja yang akan lahir. Yang sudah lahir di dunia ini. Dia yang akan memimpin kerajaan ini. Dia yang akan memimpin dunia. Dan raja, dia adalah raja yang besar. Di manakah dia? Mesias yang baru lahir itu. Seluruh penduduk kota Bethlehem beserta raja ini sangat tercengang. Mereka kaget anak-anak. Bahkan raja ini sempat takut dia. Ada raja kecil nih. Raja kecil yang akan menggantikan saya. Yang akan menguasai dunia ini. Siapa dia? Mereka tanya. Ya, Raja Herodes ini bertanya, dia panggil tuh ahli-ahli Taurat ya. Ahli-ahli Taurat, imam-imam dia panggil. Ya, dia bertanya, di manakah Mesias yang lahir itu, yang akan menguasai bumi ini? Imam-imam ini berkata, di Bethlehem. Di Bethlehem. Wah. Raja Herodes semakin takut anak-anak. Imam-imam ini tahu sebenarnya di kota Efrata, Bethlehem itu akan lahir seorang raja kecil. Ada di perjanjian lama, mereka di kitab Taurat sudah membaca
Semua itu sudah digariskan, sudah disampaikan oleh Allah melalui firman Allah di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mari kita sama-sama baca ya, anak-anak ya. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Semua ini cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kisah tentang keselamatan ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru di Matius 2 ayat 6 dikatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mendengar kata-kata ini, anak-anak, Raja Herodes semakin takut. Kemudian dia memanggil orang-orang Majus itu. Dia panggil, dia katakan begini, orang-orang Majus, sini. Tolong ya, kamu cari itu raja yang baru lahir itu, raja kecil yang baru lahir itu, cari sampai ketemu. Kemudian kamu kesini, kasih tahu sama saya. Wow, Raja Herodes berpura-pura baik. Dia bilang Raja Herodes juga mau menyembah raja kecil itu. No, anak-anak. Raja Herodes saat itu berbohong. Dia ingin membunuh raja kecil itu. Suatu hari orang-orang Majus kemudian berangkat. Dia pergi mencari, mengikuti bintang yang terang itu. Sampailah bintang terang itu pada satu rumah. Di mana raja kecil itu lahir. Raja kecil itu ada bersama Maria dan Yusuf. Ya, di rumah itu ada Yesus. Raja Majus, orang-orang Majus datang. Mereka menyembah raja kecil itu dengan memberikan persembahan yang luar biasa. Persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Persembahan ini anak-anak kalian tahu bahwa persembahan ini adalah persembahan yang luar biasa. Persembahan yang hanya diberikan kepada raja-raja yang besar. Nah anak-anak, setelah orang-orang Majus ini menyembah Yesus, pulanglah dia. Pada saat dia pulang anak-anak, malaikat menjumpai orang-orang Majus ini. Dia katakan, kamu jangan kembali ke jalan yang lama. Jangan kembali kepada Herodes. Karena Herodes mau membunuh raja kecil itu. Akhirnya anak-anak, orang-orang Majus ini mendengar malaikat. Dia pulang ke tanah negerinya melalui jalan yang lain. Nah anak-anak, kalian tahu tentang kisah orang Majus ini? Begitu luar biasa. Dia adalah seorang yang pintar, seorang yang bijak. Di mana orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang luar biasa, punya ilmu yang tinggi. Tapi dengan kerendahan hatinya, dia melakukan perjalanan yang begitu jauh hanya untuk menyembah dan memberikan persembahan kepada raja, yaitu Yesus. Karena dia tahu Yesus adalah raja yang sangat besar. Begitu juga dengan kita anak-anak. Dengan kalian. Kamu semua yang ada di rumah. Ataupun dimanapun kalian berada. Maukah kalian datang seperti orang-orang Majus ini. Menemui Yesus. Menyembah Yesus. Memberikan yang terbaik buat Yesus. Memberikan yang terbaik. Apa itu Om? Aku mau Om terima Yesus. Aku mau terima keselamatan itu. Apa yang harus kuberikan?
berikanlah hatimu kepada Tuhan. Saat kamu beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Pujilah Tuhan dengan bersukacita. Muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan sikap hati. Saat kalian mendengar firman Tuhan, bersikaplah dengan tenang. Dengarlah bahwa Tuhan memberikan keselamatan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan dimanapun saat ini kalian berada, yuk anak-anak, mari kita sama-sama mau terima Yesus. Memberikan sikap hati yang tulus, sikap hati yang sungguh-sungguh. Seperti orang Majus. Walaupun dia adalah orang yang hebat, dia orang yang besar. Tapi dia mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Untuk menyembah dia dan memberikan yang terbaik buat Yesus. Kalian mau anak-anak? Mau. Puji Tuhan. Mari hari ini kita mau sama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan arahkan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan arahkan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan arahkan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan arahkan syukur bagimu. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa sekali. Kita telah mendengar kisah tentang Majus yang dari jauh mendatangi Yesus. Kalian tahu, Yesus yang baru kita rayakan, kelahirannya kita peringati pada saat hari Natal. Kalian tahu bahwa Yesus itu punya kuasa yang menarik semua orang datang kepadanya. Baik dari dekat, yaitu para gembala, maupun yang dari jauh. Semua ditarik menghampiri dia untuk dikasihi, diampuni, disayangi, dipegangi kehidupannya supaya memperoleh keselamatan. Nah, kalau kalian hari ini mendengar firman ini bukan kebetulan. Buat kalian yang telah mengenal Yesus, mari di tahun 2022, in this 2022, kita punya satu komitmen. Kita mau berjanji bahwa kita akan mendekat kepada Yesus. Mendekat kepada Yesus caranya dengan rajin membaca firman. Gak pernah lupa ibadah. Selalu punya hati memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Itu caranya kita mendekat kepada Yesus ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat tayangan ini dan kalian merasa aku juga mau mendekat kepada seorang Yesus ini, seorang Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi setiap orang. Karena kalian tahu Yesus datang untuk semua manusia agar setiap manusia memperoleh kehidupan yang kekal, diampuni dosanya dan bisa masuk ke dalam surga. Jadi kalau kamu memutuskan seperti teman-temanmu yang lain untuk mau menerima dia, ikutin Teda berdoa dan kita semua akan berdoa bersama-sama. Dan Teda percaya hari ini adalah harimu untuk dikasihi, dimiliki oleh Yesus dan memiliki Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah datang Engkau sudah datang ke dunia, ke dunia untuk kami. untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menarik aku Sudah menarik mendekat aku kepadamu. mendekat kepadamu. Hari ini Hari ini aku memutuskan aku memutuskan untuk menerima Engkau untuk menerima sebagai Engkau Tuhan sebagai dan Tuhan Juru Selamat dan Juru dalam Selamat hidupku. dalam hidup. Masuk Tuhan Masuk Tuhan dalam hidupku, dalam hidup, dalam hatiku, dalam hatiku, menjadi Tuhan menjadi dan Tuhan Juru Selamat dan Juru Selamat dalam hidupku. dalam hidup. Ampuni Ampuni semua dosaku semua dosa. dan aku berjanji Aku berjanji akan memegang Engkau Akan memegang selama-lamanya selama-lamanya sebagai Juru Selamatku. Dan hamba juga berdoa untuk setiap anak yang melihat tontonan ini. Engkau dikasihi, engkau ditarik Tuhan dekat, engkau sedang dipeluk oleh Tuhan. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Teda berdoa supaya kalian membuat keputusan untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih sayang, lebih mengasihi kepada Tuhan. Teda berdoa di setiap rumah-rumah kalian berada, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada Yesus di sana. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hamba berdoa untuk setiap petugas yang terlibat di dalam recording ini. Kiranya Engkau yang menjaga mereka, yang memberkati mereka dan melipat gandakan semua talenta. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Satu lagi, hari ini kita mau merayakan mereka yang berulang tahun di bulan Desember. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ini kue buat kalian. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, selamat ulang tahun. Tuhan sayang kamu. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, sekarang kita tiup lilinnya dalam hitungan ketiga. Selamat ulang tahun. Dan hari ini Teda mau juga berdoa buat kalian yang berulang tahun yang tadi sudah kita rayakan dengan luar biasa. Oke, semua tutup matanya, berulang tahun, terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak yang berulang tahun bulan Desember. Kiranya Engkau memberkati mereka berlipat ganda. Tuhan sudah pegang kehidupan mereka. Tuhan tidak akan pernah melepaskan mereka. Mereka dikasihi, diberikan kepandaian, hikmat dari surga. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberikan hadiah yang lebih luar biasa lagi buat anak-anak ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Ayat hafalan minggu ini ada di Matius 2 ayat yang ke-11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sampai ketemu minggu depan, tetap online jam 8:30. Oke, see you.